Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, siratu rabbika mustaqima. Qad fassala al-ayati liqaumin yadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas, tidak ada kata yang lebih layak untuk kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ucapan puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas curahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat datang, kita mampu hadir di rumah Allah ini, di masjid Allah yang kita cintai, Masjidul Islam Nila, dalam rangka kita berdedikasi, dalam rangka kita mengabdi kepada Rabb-Nya, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita menunaikan ibadah fardu Jumat secara berjamaah sebagaimana biasa. Kemudian hadirin, salawat dan salam teriring mari kita sampaikan kepada kehadiran kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin dunia, bahkan pemimpin dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kami selaku khatib dengan hati yang paling dalam kami berwasiat, kami bertausiah, berpesan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini di masjid ini, wabil khusus kepada diri khatib sendiri. Marilah seyogianya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sangat populer, yang sangat lazim, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ikuti, kita patuhi semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kita pada hari ini
kami beri judul pelaksanaan puasa yang baik dapat menciptakan insan yang sadar hukum. Jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa, as-shaum, as-shiyam sudah kita kenal, sudah kita mafhum, kita tahu bersama bahwa puasa merupakan arkanul Islam, rukun Islam yang ketiga yang diwajib atau yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Semua orang beriman yang sudah balik wajib melaksanakan shaum Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang termaktub dalam surah Al-Baqarah 183 yang telah kami bacakan pada mukadimah tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atau difardukan atas kamu berpuasa as-shiyam sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat ini jelas bahwa bagi kita orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang beriman. Orang tidak beriman tidak berpuasa karena halauan ajakan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semua yang hadir pada hari ini di tempat ini, di waktu ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua terbebani fardu atau ibadah wajib berpuasa Ramadan. Adapun orang-orang beriman itu adalah orang yang tunduk. Orang-orang yang tunduk, tawadhu, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan keikhlasannya melaksanakan perintah Allah dan dengan segala keikhlasannya pula menghentikan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, dapatkah orang-orang yang berpuasa itu menjadi insan yang sadar hukum? Jawabnya ialah dapat, yaitu dengan syarat kita berpuasa, melaksanakan puasa dengan baik, dengan penuh iman dan dengan penuh ihtisaban. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, "Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh iman dan ihtisaban, memohon dengan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan hadis ini yang dimaksud dengan pelaksanaan puasa yang baik itu yakni yang puasanya atau orang yang berpuasa, puasanya itu dilaksanakan dengan dua kriteria, ada dua syarat. Yang pertama, syaratnya puasa dapat bisa menyadarkan kepada kita tentang fardunya ibadah puasa ini. Yang pertama iman, yang kedua perhitungan. Jadi iman dan perhitungan ini menjadi syarat mutlak diterimanya, diganjar dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Jadi artinya bahwa kita puasa berdasarkan iman dan berdasarkan ihtisaban atau perhitungan untung ruginya.
Untuk lebih jelasnya mari kita uraikan bahwa makna iman dan perhitungan yang dimaksud oleh Allah, makna iman dan perhitungan dalam puasa itu yaitu dengan penuh iman, ya. Jadi puasa itu bermodalkan iman, ya. Tanpa aset iman di dalam hatinya, tanpa modal iman di dalam hatinya, dia berpuasa tapi hanya berpuasa pura-pura saja, tidak berdasarkan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dilaksanakan sembilan berarti dan menyatakan ikhlas. Kalau sudah berangkat dari iman, jelas kita melaksanakan ibadah puasa nawaitunya ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Kemudian ada pun pelaksanaan puasa dengan penuh perhitungan wahtisaban, ialah puasanya itu dilaksanakan menurut ketentuan puasa yang sesungguhnya, artinya ada persyaratan-persyaratan, rukun syaratnya berpuasa, ada punya perhitungan, ya. Perhitungan kalau saya puasa ini saya mendapatkan ganjaran pahala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa saya baik, kalau puasa hanya tiru-tiru saja, hanya ikut-ikut saja, tidak mendapatnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu memenuhi segala rukun, ada rukunnya, syarat dan seluruh kaidah puasa. Puasa itu memenuhi segala rukunnya, artinya sesuatu yang harus ditegakkan atau sesuatu yang batal, maka puasa itu tidak ubahnya orang yang berpuasa itu laksana kereta api. Kereta api yang berjalan di atas rel. Jadi kita puasa itu benar-benar kita berjalan sesuai tuntunannya berdasarkan rel garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh alat angkut yang paling disiplin di atas dunia ini adalah kereta api. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan atau dia tidak menyimpang dari atas relnya. Bila relnya mendaki, maka kereta api pun mendaki. Bila relnya menurun, kereta api akan menurun pula. Bila relnya memasuki terowongan, maka kereta api akan patuh pula memasuki terowongan. Artinya bahwa orang yang berpuasa itu patuh pada rambu-rambu yang ditetapkan. Walaupun dia tinggal sendiri di rumah, sementara hidangan bermacam-macam terletak di meja makan, tetapi dia tahu, ya, dia tak mau, dia tidak mau, ya, memakan atau meminumnya. Walaupun orang lain tidak melihatnya, tetapi dia yakin bahwa Allah Maha melihatnya, maka ia tetap berpuasa dengan baik. Yang namanya puasa harus mengikuti rukun dan syaratnya. Jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telusur lebih jauh, maka dapat ditegaskan bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang paling disiplin, yang melaksanakan segala aturan, baik itu aturan Allah maupun aturan yang dibuat oleh manusia. Kenapa begitu adanya? Karena orang yang berpuasa itu memiliki waskat. Waskat itu pengawasan malaikat. Jadi kita yang puasa, kita yakin bahwa segera gerak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita itu ada pengawasan yang ketat, ya. Pengawasan ketat oleh Raqibul Atid, ya, malaikat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sesungguhnya Allah tidak akan memberati seseorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Mereka mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan mereka mendapat siksa atau dosa dari keburukan yang mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khulasah
sebagai kesimpulan dari khutbah hari ini, yakni pelaksanaan puasa yang baik akan menciptakan insan yang sadar hukum. Kenapa? Karena orang yang berpuasa adalah orang yang beriman, yang telah mampu mengekang hawa nafsunya, jadi ia akan menjadi orang yang disiplin. Walhasil, dia akan menjadi orang-orang yang taat melaksanakan segala hukum agama, Al-Quran dan Sunnah Rasul, maupun hukum-hukum adat ataupun hukum-hukum negara kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang 45 beserta segala hukum ini. Oleh karena, marilah kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, dengan tawadhu. Semoga kita menjadi insan yang sadar hukum dan menjadi manusia yang dikeluarkan oleh Allah sebagai insan muttaqin, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya abadah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa'lamu anna Allah amarakum bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihatil bi qudsi. Faqala 'azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min kulli syarri fitnati al-masihid dajjal. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.